Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rusmadi Abdurrahman yang kali ini akan membahas mengenai pembunuh nomor 1 di dunia yang hingga sekarang belum terkalahkan. Gaya membunuhnya super senyap sehingga sulit diketahui bagaimana ia menyelinap ke setiap diri manusia. Tiba-tiba saja ia sudah berada di pelupuk mata, lalu mencengkram dada hingga sesak dan nyawa pun hilang. Setiap kita berpeluang menjadi targetnya, maka waspadalah dan tonton sampai selesai video ini agar kita memiliki peluang untuk memahami bagaimana ia tumbuh dan besar lalu menjadi pembunuh. Beberapa media melaporkan bahwa pada tahun 2021 lalu 10 juta lebih nyawa melayang oleh pembunuh yang dijuluki dengan The Silent Killer ini. Dalam buku Perbaharui Dirimu karya Dr. Muhammad Al-Ghazali, Dale Carnegie, seorang peneliti sekaligus penulis buku, ia mendapati pada Perang Dunia II lebih dari 300.000 tentara tewas, pastinya karena perang, dan pada waktu yang bersamaan 1 juta jiwa meninggal karena dibunuh oleh zat yang tak berwujud itu. Ia adalah penyakit jantung. Dale Carnegie menelusuri dan menemukan bahwa rasa cemas yang berlebihan merupakan salah satu faktor strategis penyebab terjadinya serangan penyakit tersebut. Untuk menguatkan pendapat itu, Dr. Harold C. Habain dalam buku yang sama meneliti 176 pengusaha muda berusia 44 tahun, dan beliau menemukan angka yang fantastis bahwa dari jumlah itu terdapat 44 orang yang menderita rasa cemas kategori berbahaya karena berbagai ketegangan yang mereka alami, seperti fluktuasi harga saham, proyek yang terkendala, atau menunggu keputusan penting lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, rasa cemas itu merupakan keadaan khawatir atau takut pada sesuatu berupa ancaman, kerugian, atau pembinasaan dalam kerangka imajinasi dan prasangka belaka belum tentu terjadi. Sesungguhnya rasa cemas itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena berguna untuk antisipasi sehingga tercipta kewaspadaan. Sebagaimana takut kita kepada Allah lalu taat dan beribadah sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya mereka yang takut akan Tuhannya, mereka akan berhati-hati. Al-Mu'minun 57. Namun akan menjadi buruk jika berlebihan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu hendaknya dijadikan seperti cambuk. Jika berlebihan akan melahirkan keputusasaan, maka gunakanlah sewajarnya. Imam Al-Ghazali juz 4 164. Rasa cemas atau takut selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibolehkan hal yang bersifat natural atau manusiawi, seperti takut kepada binatang buas, takut tenggelam, kecelakaan, bencana alam, dan hal seperti itu. Namun, lain halnya dengan rasa takut yang digantungkan pada harga diri, materi, setan, jin, bahkan bisa datang dari sesama manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama zalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti dengan teman-teman setianya.
Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Imran 175. Lalu pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhshawun nasa wakhshawni." Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kepadaku. Al-Maidah 44. Rasa cemas itu cenderung lahir dari keinginan yang tiada terbatas dengan iman dan ilmu yang terbatas, sehingga tercipta ketidakberdayaan pada diri seseorang. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, yang mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amarahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu amarahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Rawahu Imam Ahmad 183 dan Ibnu Majah 4105. Dalam keadaan tidak berdaya dengan berbagai keterbatasan itu, tentunya seseorang itu akan beraksi dengan cara meraba dalam gelap, penuh dengan prasangka, bahkan kadang lebih dramatis. Detak jantung yang berdegup dan tak teratur, napas yang terengah, darah yang berdesir kencang, urat yang tegang serta keringat dingin berkucuran, pikiran yang tak menentu dan hati yang risau, sehingga keadaan ini membuat pengaruh buruk pada fisik. Terbawa dalam setiap gerak, susah tidur, selera makan terganggu, sistem kekebalan tubuh menurun, tekanan darah meningkat, dan detak jantung yang tidak stabil. Kondisi ini akan memburuk jika terus berulang hingga berakhir kritis, berlahan tapi pasti. Akhir dari perjalanan menelusuri rasa cemas itu, kita dihadapkan pada suatu yang abstrak yang mengendalikan hidup seseorang. Ia adalah hati, di mana keinginan itu ditajah dan di mana semua gerak dimulai. Jika hati rusak, maka rusaklah seluruh instrumen tubuh. Jika baik, maka baik pula instrumen itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadil mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa izal fasadat fasadal jasadu kulluh. Ada wa hiyal qalbun." Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Rawahu Bukhari 52 dan Muslim 1599. Hati yang tidak disandarkan kepada Allah akan melahirkan berbagai kegelisahan dan kecemasan dalam hidup. Karena hidup itu rumit dan kompleks, tidaklah terjangkau dengan akal manusia yang hanya sedengkal. Jika hidup sudah sepenuhnya tawakal kepada Allah, tidak ada hal yang mesti dicemaskan, karena Allah adalah tempat bergantungnya harapan, dan kepada Allah jualah kita meminta pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah 112. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. At-Talaq ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila rabbuka farghab." Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. As-Sarh ayat 8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ankum tawakkaltum 'ala Allah haqqan tawakkalahu la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khamasan wa taruh batanan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan menganugerahkan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Dia terbang pagi hari dalam keadaan lapar dan sore hari dalam keadaan kenyang. Rawahu Tirmizi dan Ibnu Majah. Tawakal bukan berarti diam dan pasrah, tapi berikhtiar semaksimal mungkin sembari membalutnya dengan doa. Sisanya kita serahkan kepada Allah. Biarkan Allah yang memutuskan. Lalu kembali dengan penuh kerendahan hati, kita terima apapun yang terjadi sebagai hal yang terbaik. Itu kita pahami sebagai ketentuan Allah, yaitu takdir. Tawakal hanya sebuah cerita kosong belaka, tanpa sabar dan ikhlas. Kadang dalam berikhtiar, kita temui banyak masalah. Sikap yang arogan dan putus asa akan menambah rumit masalah itu. Apakan lagi cemas yang tak terkendali, semakin membuat hanyut kejernihan berpikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa bassiris sabirin." Dan sungguh kami akan mengujimu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan dalam hal harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang bersabar. Al-Baqarah 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan mintalah pertolongan kamu sekalian dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu memang terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah 45. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pilihlah sesuka kita dari apa yang baik dan syar'i. Berikhtiarlah semampunya, lalu berdoalah dengan penuh kerendahan hati, karena doa merupakan salah satu alat yang mampu merubah takdir seseorang. Lalu bertawakallah kepada Allah dengan sabar dan ikhlas pada keadaan baik maupun buruk, maka kecemasan itu akan sirna dengan sendirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abdu la yuhramur rizqa bizambi yusibahu wa innal qada'i la yaraduhu illa ad-du'a wa inna ad-du'a ma'al qada' ya'talijan ila yaumil qiyamah wa innal birra yazidu fil umri." Sesungguhnya seorang hamba terhalang rezekinya karena dosa yang dilakukannya,
Dan sesungguhnya takdir itu tidak berubah kecuali dengan doa. Doa dan takdir saling berusaha untuk mendahului hingga hari kiamat. Dan perbuatan baik itu memperpanjang umur. Rawahu Ahmad dan Ibnu Majah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhl wa a'udzubika minal azabil qubri wa minal fitnatil mahya'i wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan gelisah. Aku berlindung dari sifat lemah dan malas. Dan aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung kepadamu dari cengkraman hutang dan penindasan orang. Rawahu Bukhari 6367 dan Muslim 2706. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.